Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yang berjudul nilai mutlak. Sebelumnya kita akan memahami konsep nilai mutlak. Ya, dulu kalian waktu SMP dulu pernah belajar yang namanya garis bilangan seperti ini. Ada angka 0 di tengah, ke kanan itu angka positif 1, 2, 3 dan seterusnya, dan ke kiri itu adalah angka negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ya. Seandainya saya punya sebuah angka bernilai 7, apabila digambarkan dalam garis bilangan seperti ini jadinya. Nah, dari 0 ke angka 7. Jadi ini adalah nilai angka 7. Kalau kita hitung dari sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dan angka kedua bernilai negatif 7. Nah, karena dia negatif berarti ke arah kiri. Sama juga kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah angka bernilai negatif 7. Pada garis bilangan itu berlaku arah. Apabila ke kanan dia positif, ke kiri negatif. Tapi pada nilai mutlak yang kita hitung adalah jarak. Jarak dari 0 ke angka 7 itu adalah 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan jarak dari 0 ke negatif 7 itu juga sama, 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tidak peduli angkanya itu mau positif atau negatif, nilainya tetap nilai mutlak adalah nilai yang selalu bernilai positif karena kita hanya menghitung jarak. Kesimpulannya, harga mutlak dari 7 ya disimbolkan dengan garis di sebelah kiri dan kanan seperti ini. Garis lurus bukan kurung ya. Harga mutlak dari 7 adalah 7 dan harga mutlak dari negatif 7 adalah 7. Contohnya, contoh pertama, nilai mutlak dari negatif 24. Nilai mutlak dari negatif 24 adalah negatif. Dinilai mutlakkan jadinya positif 24. Contoh kedua, nilai mutlak dari 100 dikurang 7. Nah, apabila ada operasi di dalam nilai mutlak, maka kita harus selesaikan dulu yang di dalamnya. 100 dikurang 7 adalah 93. Jadi nilai mutlak dari 93 adalah 93. Contoh ketiga, nilai mutlak dari 19 dikurang 76. Nah, sama seperti tadi, ini kita hitung dulu yang di dalamnya. Nah, 19 dikurang 76 adalah negatif 57. Nilai mutlak dari negatif 57 adalah 57. Contoh keempat, nilai mutlak dari negatif 4 pangkat 3. Nah, sama seperti tadi, yang di dalam kurung berarti kita harus, yang di dalam nilai mutlak harus kita pangkatkan 3 dulu. Hasilnya negatif 64. Jadi, nilai mutlak dari negatif 64 adalah 64. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika A itu positif, jika sebuah bilangan itu positif ya, nih A positif lebih dari 0, jika dia positif, maka nilai mutlak A tetap A. Contoh seperti 93 tadi. Nilai mutlak dari 93 tetap 93, tidak ada perubahan. Nah, dan kemungkinan kedua, jika A-nya itu bernilai negatif, ini A-nya kurang dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan dinegatifkan lagi A-nya. Contohnya seperti yang nomor 1 tadi. Nilai mutlak dari negatif 24. Supaya dia positif, jadi 24, dikalikan min lagi. Jadi min kali min, hasilnya positif. Maka nilai mutlak dari A sama dengan negatif A. Ini adalah teori. Ini adalah definisi dari nilai mutlak. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Persamaan nilai mutlak satu variabel. Sebelum mempelajari persamaan nilai mutlak satu variabel, perlu kita ingat kembali persamaan linear satu variabel. Dulu kalian sudah pernah mempelajari ini saat SMP. Contoh soal seperti ini adalah, nah, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan 2X tambah 5 sama dengan 5X dikurang 4.
Cara mengerjakannya simpel sekali. Pertama, tulis dulu persamaannya. 2x tambah 5 sama dengan 5x dikurang 4. Setelah itu kita kumpulkan yang sejenis. Nah, di sini ada yang ada variabelnya, ada yang tidak ada variabelnya. Yang ada variabelnya adalah 2x dan 5x, sedangkan yang tidak ada variabelnya 5 dan negatif 4. Kumpulkan yang ada variabelnya di sebelah kiri sama dengan, dan yang tidak ada variabelnya di sebelah kanan sama dengan. Nah, jadi 2x tetap di sebelah kiri, 5x dari kanan pindah ke kiri, karena dia pindah positif berubah jadi negatif, jadi seperti ini. 2x dikurang 5x. Dan yang sebelah kanan juga lakukan hal serupa, negatif 4 sudah ada di sebelah kanan, jadi tetap negatif 4. 5 positif, pindah ke sebelah kiri jadi negatif 5. Ya, hitung seperti biasa, 2x dikurang 5x hasilnya adalah negatif 3x. Negatif 4 dikurang 5 hasilnya negatif 9. Nah, tapi apakah ini sudah selesai? Nah, ternyata belum. Karena yang ditanya adalah nilai x, sementara di sini masih negatif 3x. Pada angka x ini ada angka negatif 3. Nah, supaya negatif 3 ini hilang atau habis, kedua ruas kita bagikan negatif 3 seperti ini. Negatif 3x dibagi negatif 3. Negatif 9 dibagi negatif 3. Ya, negatif 3x bagi negatif 3 hasilnya adalah x, dan negatif 9 bagi negatif 3 adalah 3. Jadi, nilai x yang memenuhi adalah 3. Nah, ini adalah contoh penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, sementara materi kita hari ini adalah nilai mutlak. Jadi contohnya seperti ini. Tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari x kurang 3 sama dengan 9. Nah, ini ada nilai mutlaknya ya. Cara menjawabnya, pertama kita harus pahami dulu, x kurang 3, nilai mutlak dari x kurang 3 sama dengan 9. Pada bentuk nilai mutlak x kurang 3, andaikan x kurang 3 sama dengan 0, yang di dalam nilai mutlak. Nah, apabila negatif 3 pindah ke kanan, jadinya positif 3, x sama dengan 3. Ini yang disebut batasan nilai x. Ini yang menentukan batasan nanti dia nilainya positif atau negatif. Sesuai dengan definisi sebelumnya, ya. Nah, jadi nilai mutlak x kurang 3 itu bakal ada dua kemungkinan. Jika x lebih dari 3, ya, kalau x lebih dari 3, apakah dia positif atau negatif? Sekarang kita cek dulu. X lebih dari 3, kita misalkan angka yang lebih dari 3, misalnya ada angka 5. Masukkan angka 5 ini ke x kurang 3 yang ada di soal ini. 5 kurang 3, hasilnya positif 2. Berarti dia positif. Nah, karena positif, berarti kita pakai yang kondisi pertama. Nilai mutlak A sama dengan A. Jadi, nilai mutlak x kurang 3 sama dengan x kurang 3. Atau kemungkinan kedua, jika x kurang dari 3. Nah, karena yang di atas tadi sudah yang positif, berarti yang kedua ini pasti yang negatif. Nah, supaya lebih yakin, kita uji saja. Nilai x yang kurang dari 3 misalnya adalah 0. 0 kurang dari 3. Masukkan ke bentuk nilai mutlak ini. 0 kurang 3. 0 kurang 3 hasilnya negatif 3. Nah, benar kan? Negatif. Nah, karena dia negatif, berarti kita ambil kemungkinan yang kedua. Nilai mutlak A sama dengan negatif A. Jadi, nilai mutlak x kurang 3 sama dengan negatif dari x kurang 3. Nah, karena ada dua kemungkinan, berarti kita pisah dua dulu, sebelah kiri dan kanan ya. Yang di sebelah kiri, x kurang 3 sama dengan 19, ya, kembali ke bentuk soal awal. Ya, x kurang 3 kita gantikan ke nilai mutlak ini. Kemungkinan yang kedua, negatif dari x kurang 3 sama dengan 19. Sama juga seperti yang tadi ya. Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. X kurang 3 sama dengan 19. Berarti negatif 3-nya pindah ke kanan jadi positif 3. X sama dengan 19 tambah 3. 19 tambah 3 hasilnya adalah 22. Jadi X sama dengan 22. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, karena ada negatif di depan X, berarti kita kalikan dulu negatifnya ke dalam. Jadinya negatif kali X, negatif X, negatif kali negatif 3, positif 3.
Nah, jadi persamaannya negatif X ditambah 3 sama dengan 19. Sama seperti tadi juga, positif 3 pindahkan ke sebelah kiri, sebelah kanan. Positif 3 pindahkan ke sebelah kanan. Jadi persamaan menjadi negatif X sama dengan 19 dikurang 3. Dihitung seperti biasa, 19 kurang 3 hasilnya adalah 16, jadi negatif X sama dengan 16. Maka nilai X sama dengan negatif 16. Kenapa jadi seperti ini? Karena kedua ruas dikalikan negatif 1, supaya menjadi positif X-nya. Negatif X kali negatif 1, jadi X, 16 dikali negatif 1 hasilnya negatif 16. Nah, dari sini jadi kesimpulannya adalah nilai X yang memenuhi adalah 22 dan negatif 16. Ya, sekian materi persamaan nilai mutlak satu variabel. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan tanyakan di kolom komentar atau hubungi nomor saya langsung. Ya, apabila ada untuk selanjutnya, tunggu postingan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.